Gak mungkin Presiden Jokowi mendukung seorang capres dengan nilai rapor merah yang tidak mampu mengalokasikan APBD secara baik untuk pembelian alutsista dan pernah gagal dalam membangun pertahanan pangan. Jumpa lagi dengan saya, Yanti. Pada hari Kamis kemarin, Presiden Jokowi menghadiri sebuah upacara hari ulang tahun yang ke-78 TNI. Yang acara tersebut digelar di lapangan Monas, Jakarta. Di acara tersebut, turut hadir pula Menteri Pertahanan kita, Prabowo Subianto, hingga Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi menyampaikan banyak hal. Banyak sekali poin-poin penting yang disampaikan di dalam pidatonya. Mulai dari pembelian alutsista hingga krisis ketahanan pangan. Menariknya, di sepanjang pidato Presiden, itu sama sekali tidak ada pujian secara personal yang ditujukan kepada Menhan Prabowo Subianto. Malahan, isi pidatonya tersebut terdapat banyak banget kritikan dan nasihat yang ditujukan kepada Menhan. Itu artinya Menhan kerjanya masih gak becus. Sehingga ada banyak hal yang memang perlu dikoreksi dan diperbaiki terkait kinerja si Menhan. Loh, gak bahaya tah? Presiden adalah atasannya Menhan. Masa sih gak boleh atasan mengkritik bawahannya? Jangankan presiden loh sebagai atasannya. Kita, saya dan kalian adalah rakyat juga boleh mengkritiknya. Karena kalau tidak dikritik dan dibiarkan terus gak becus kerjanya, yang rugi siapa? Ya kita, rakyat Indonesia. Yang menggaji mereka itu kan kita, dari uang kita, dari pajak yang kita setorkan ke pemerintah. Nah, pertama yang perlu dikoreksi adalah soal pembelian alat utama sistem senjata atau alutsista yang diperuntukkan kepada TNI. Presiden Jokowi mengingatkan agar modernisasi alutsista itu perlu dilakukan dengan bijak. Modernisasi alutsista itu memang diperlukan oleh negara kita. Karena Indonesia adalah negara yang besar, sehingga kita memang butuh peralatan perang dan senjata yang canggih untuk mempertahankan kedaulatan negara kita. Akan tetapi, kita juga perlu memperhatikan dan mempertimbangkan pula kemampuan keuangan kita atau APBN yang kita miliki yang jumlahnya itu terbatas. Karena mengumpulkan dan mendapatkan APBN ini bukan perkara gampang. Jadi, butuh pertimbangan yang bijak dalam penggunaannya yang harus diprioritaskan untuk kebutuhan mensejahterakan rakyat. Kita tuh nggak boleh loh hanya bernafsu membangun sistem ketahanan dengan membelanjakan alutsista yang modern dan canggih semata. Akan tetapi pada akhirnya, semua itu hanya jadi pajangan semata karena saat ini situasi negara kita itu tetap aman terkendali. Negara kita tuh sedang tidak dalam berperang. Kita juga sedang tidak berencana untuk berperang. Dan kita sedang tidak dalam keadaan terancam oleh negara asing yang ingin menyerang kita. Jadi sebenarnya belum ada urgensinya melakukan pengadaan alutsista yang menghabiskan anggaran miliaran rupiah. Apalagi APBN itu merupakan uang dari rakyat loh. Jadi sebisa mungkin APBN itu harus dibelanjakan dengan bijak dan harus bisa diputar kembali untuk kepentingan rakyat. Tentunya kalian masih ingat ya, kalau Menhan itu pernah membeli pesawat tempur bekas yang dilakukan di bulan Juni kemarin. Menhan membeli 12 pesawat tempur usang
yang menghabiskan biaya sebesar 12 triliun rupiah. Dan lucunya, pesawat tempur usang yang dibeli oleh Menhan itu adalah pesawat tipe yang sama yang dulu pernah kita tolak saat hendak dihibahkan alias diberikan gratis kepada negara kita. Tapi malah diberi dengan harga mahal setara harga baru oleh Menhan. Ini kan jelas aneh. Nah, seharusnya diusut. Apakah dari pembelian pesawat usang itu ada timbal baliknya dari pihak penjual kepada pembeli? Padahal sebelumnya Presiden Jokowi itu sudah pernah berpesan loh kepada Menhan agar pengadaan alutsista itu perlu melibatkan BUMN dan swasta. Modernisasi alutsista juga harus bisa mendorong adanya pengembangan investasi pertahanan dalam negeri. Tujuannya adalah untuk memastikan adanya transfer teknologi dari setiap pengadaan alutsista agar dapat mendorong peningkatan sumber daya manusia yang kita miliki. Sehingga kita tuh bisa mempelajari teknologi dari luar dan kemudian bisa kita produksi sendiri di dalam negeri. Makanya kita tuh harus bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor alutsista dari luar negeri. Namun ternyata pesan-pesan dari Presiden Jokowi itu sama sekali tidak dihiraukan oleh Menhan kita. Gak heran sih, karakter keras yang dimiliki oleh Menhan mungkin merupakan karakter bawaan sebagai mantan prajurit yang membuatnya merasa lebih arogan dan susah diatur. Nah, hal kedua yang menjadi perhatian Presiden Jokowi adalah kondisi dunia yang sedang menghadapi krisis, terutama krisis pangan, akibat perubahan iklim dan akibat terganggunya rantai pasok dunia. Krisis pangan ini sudah membuat 22 negara pengekspor bahan pangan terpaksa menghentikan ekspornya. Nah, sebagai bangsa yang besar, kita tuh perlu sadar dan peka terkait hal ini. Karena urusan pangan adalah urusan perut. Urusan yang sangat krusial atau penting karena menyangkut hajat hidup warga banyak yang bisa mempengaruhi stabilitas suatu bangsa. Sebelumnya, Menhan juga sudah pernah diberi mandat oleh Presiden Jokowi untuk fokus pada lumbung pangan singkong sejak tahun 2020. Namun, proyek food estate yang dikomando oleh Menhan itu gagal. Padahal, alokasi anggaran untuk proyek tersebut itu cukup besar loh, yaitu 1,5 triliun. Akan tetapi, bukannya memberikan solusi soal pangan, proyek tersebut malah mangkrak dan malahan menambah masalah baru. Ada dugaan jika proyek tersebut itu disalahgunakan, sehingga penebangan hutan itu hanya berimbas pada perubahan iklim di lokasi sekitar, yaitu di wilayah Kalimantan dan Papua. Nah, gagalnya food estate ini tentu menambah rapor merah terkait tugas-tugas yang sudah diberikan oleh Presiden Jokowi kepada Menhan kita. Jika Presiden Jokowi sebagai atasan sudah menegur dan mengkritik hasil kerja dari bawahannya itu, yaitu Menhan, itu artinya memang Menhan kerjanya nggak becus. Kalau masih ada saja yang bertanya-tanya, kemanakah arah dukungan Presiden Jokowi untuk Pilpres 2024 mendatang? Tentu saja pertanyaan itu sudah terjawab dengan sendirinya. Logika sederhana aja. Gak mungkin Presiden Jokowi mendukung seorang capres dengan nilai rapor merah yang tidak mampu mengalokasikan APBD secara baik untuk pembelian alutsista dan pernah gagal dalam membangun pertahanan pangan. Presiden Jokowi malah pernah berpesan kepada capres lain, yaitu capres dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, untuk
langsung menjalankan konsep kedaulatan pangan setelah nanti dilantik ketika memenangi pemilu 2024. Nah, saya rasa sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Bersama saya Yanti, berbicara politik di Stiwak TV.